Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Hukum denda keterlambatan ini adalah riba. Sekalipun dana tersebut seluruhnya diakui sebagai dana sosial, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan jual beli kredit. Selanjutnya, akad kafalah pada kartu kredit. Dalam kartu kredit terdapat juga akad kafalah. Apa kafalah itu? Kafalah adalah akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung, bahasa Arabnya kafil, kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, namanya makful anhu. Jadi kalau seseorang berhutang lalu takut dia nggak mampu bayar, maka dalam Islam dia boleh, si pemberi hutang ini meminta dua hal. Yang pertama adalah barang jaminan, kalau nanti tidak mampu dia bayar berarti itu yang dijual, atau orang yang menjamin. Artinya nanti kalau kamu nggak mampu bayar bagaimana? Datang orang, saya yang jamin, kalau dia nggak bayar saya bayar. Itu namanya kafil, ya. Maka kalau misalnya orang kita mau kerja di Saudi, ya, itu mesti harus ada kafil untuk kita bisa dapat visa kerja di Saudi, ya. Artinya apa? Siapa yang menanggung kita di Saudi itu siapa? Harus jelas, karena nanti tinggalnya di mana, kerjanya apa, ya. Jangan nanti membebani negara orang. Jadi kalau ada macam-macam nanti yang tanggung jawab ini dipegang, ya. Oke. Kemudian dalam kartu kredit, bank penerbit kartu memberikan jaminan kepada merchant atau pedagang untuk memenuhi kewajiban pembayaran pemegang kartu atas barang yang dibeli atau jasa yang digunakan. Jadi kita pemegang kartu ini, ya, beli apa-apa enak kali, nggak ada bayar apa-apa, kasih kartu aja, ya. Makanya orang kalau pegang kartu kredit nggak hati-hati, ya, mudah kali belanjanya, nggak ada bayar, nggak ada telikodan terus kalau udang-udang, ya. Karena kasih aja kartu, nggak ada bayar apa-apa. Nah, jadi nanti yang memastikan bahwa barang yang kita beli atau jasa yang kita gunakan dengan kartu kredit adalah pihak bank yang mengeluarkan itu yang membayar kepada pihak toko tadi. Nah, maka kemudian si bank tadi berarti memberi jaminan kepada penjual, kalau ini kami jamin bayar, kami yang bayar. Maka ada akad namanya kafalah. Bank penerbit kartu menarik imbalan, bahasa lain fee, dari pemegang kartu atas jasa pinjaman yang diberikannya. Jadi kartu kredit tadi pertama dikenakan dulu biaya administrasi, namanya membership fee. Habis itu karena pihak pengeluar kartu ini memberi jaminan lagi kepada yang menjual barang atau jasa, dia yang bayar, kena lagi dia ambil biaya, namanya jasa menjamin. Namanya jasa menjamin. Apa kata Dr. Erwandi? Ini yang beliau kritik
Dewan Syariah Nasional, DSN. Imbalan atas jasa kafalah ini dibolehkan oleh DSN dalam beberapa fatwanya. Imbalan atas jasa memberi jaminan tadi dalam fatwa Dewan Syariah Nasional itu dibolehkan. Fatwa nomor 11 garing DSN strip MUI garing 4 garing 2000 tentang kafalah yang berbunyi, ketentuan umum kafalah. Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan dalam kurung fee sepanjang tidak memberatkan. Ini fatwa DSN. Fatwa nomor .254 garing DSN strip MUI garing 10 garing 2006 tentang syariah kad yang berbunyi, akad yang digunakan dalam syariah kad adalah kafalah. Dalam hal ini penerbit kartu adalah penjamin atau bahasa lainnya kafil bagi pemegang kartu terhadap marchand atau pedagang tadi atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan marchand tadi, pedagang, dan atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit kartu. Atas pemberian kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee. Bahasa Arabnya ujroh kafalah. Ini fatwa-fatwa DSN. Lagi fatwa nomor 57 dan seterusnya. Ya, saya tidak baca lagi. Kata Dr. Erwandi, 3 fatwa DSN yang membolehkan memperoleh ujroh fee atas jasa kafalah sangat kontroversial sekali. Karena tidak seorang pun dari ulama mazhab yang membolehkan perolehan ujroh atau fee atau jasa atas kafalah. Jadi kalau kita memberi jaminan, ya, orang berhutang kita yang jaminan, ini tidak ada satu mazhab pun membolehkan orang yang memberi jaminan itu mengambil fee dari orang yang dijamin, mengambil jasa. Oke, ya, Anda mau hutang ke situ, ya, saya mau jamin, maklum badung. Ongkoh jamin badung. Ini maksud dengan, ya, tadi fee-nya adalah ongkoh jamin badung, ongkoh jamin. Tadi fatwa DSN ada 3 fatwa yang saya baca 2 membolehkan mengambil ujrah atau jasa atau fee atas imbalan penjaminan tadi kafalah. Dan ini bertentangan dengan semua pendapat dari mazhab. Disebut oleh Dr. Erwandi sekarang ini. Berikut ini pendapat ulama-ulama mazhab. Pendapat ulama mazhab Hambali, Ibnu Nujaim wafat 970 Hijriah berkata, seseorang melakukan akad kafalah terhadap orang lain dan menerima imbalan dari yang dijamin, akad ini memiliki 2 bentuk. Satu, imbalan tidak disebutkan disyaratkan dalam akad, maka hukum imbalannya tidak sah, namun akadnya sah. Jadi tidak disebutkan waktu akadnya ada imbalan, ya, maka akadnya sah, tapi imbalannya nggak sah, nggak boleh terima. Itu kalau nggak disebut, ada munajat. Yang kedua, imbalan disebut, ya, atau disyaratkan dalam akad, maka imbalan dan akad kafalahnya tidak sah. Lebih berat lagi, dengan akad kafalahnya sendiri nggak sah. Kalau tadi akad kafalahnya sah, imbalannya nggak boleh ambil. Ini ulama mazhab Hanafi. Pendapat ulama mazhab Maliki, para ahli fikih dalam mazhab Maliki menghukumi akad kafalah dengan imbalan tidak sah, ya, fasid, tanpa membedakan imbalan yang disyaratkan pada saat akad ataupun tidak. Ad-Dasuki
ulama dalam mazhab Maliki wafat 1230 Hijriah berkata, kafalah yang tidak sah adalah kafalah yang tidak memenuhi syarat, seperti menerima imbalan dari akad kafalah. Pendapat ulama mazhab Syafi'i, pendapat para fuqaha dalam mazhab Syafi'i sama dengan pendapat ulama dalam mazhab Hanafi, yaitu bila imbalan disebut dalam akad, maka imbalan dan akad kafalah tidak sah. Tapi bila tidak disyaratkan dan diberikan dengan sukarela, maka akad kafalah sah, namun imbalan tidak sah. Al-Mawardi, ulama besar dalam mazhab Syafi'i wafat 450 Hijriah, berkata, jika seseorang meminta orang lain untuk menjadi penjaminnya dan dia akan memberikan imbalan kepada penjamin, akad ini tidak dibolehkan dan imbalannya tidak sah, dan akad kafalah yang terdapat persyaratan imbalan tidak sah. Pendapat ulama mazhab Hambali, para ahli fikih dalam mazhab Hambali juga tidak membolehkan menerima imbalan dari akad kafalah secara mutlak, baik disyaratkan ataupun tidak disyaratkan. Ibnu Qudamah, besar dalam mazhab Hambali, wafat tahun 620 Hijriah, berkata, jika seseorang berkata kepada orang lain, jadilah engkau penjaminku dan aku akan memberimu imbalan 1000, akad ini tidak dibolehkan. Pernyataan para ulama dari berbagai mazhab di atas didukung oleh hasil keputusan muktamar Majma' al-Fiqh al-Islami divisi fikih Oki yang diadakan di Jeddah pada tahun 1985 dengan nomor 12 dalam kurung 12/2 tutup kurung yang berbunyi, akad kafalah adalah akad tabarru'. Ya, kita sudah sebut dulu bahwa akad dalam fikih muamalah maliyah itu dibagi dua. Ada akad muawadhah, artinya ada kompensasinya. Seseorang memberi apa ke orang lain, dia dapat apa, ini namanya muawadhah. Nanti satu lagi adalah akad tabarru', akad murni memberi, tidak mengharapkan imbalan kecuali pahala daripada Allah. Ya, termasuk akad qarat, ya, itu tidak mengharapkan apa kembali daripada orang yang diberi bantuan tadi. Nah, kafalah ini termasuk dalam akad tabarru', murni membantu orang tanpa ada kompensasi apapun. Akad kafalah adalah akad tabarru' yang dimaksudkan untuk kebajikan. Para ahli fikih telah menetapkan bahawa tidak boleh memperoleh ujrah atau dalam kurung fee atas jasa kafalah, karena pada saat pemberi jaminan membayarkan kewajiban pihak penanggung, pihak tertanggung, hal ini menyerupai qarat, pinjaman yang mendatangkan keuntungan untuk pemberi pinjaman, dan ini dilarang oleh syariat. Juga dituangkan dalam buku panduan Lembaga Keuangan Syariah Internasional, ya, di Ma'ayir Syara'iyah yang disusun oleh AAOIFI dalam mi'yar, ya, al-dhaman pada pasal 3/1/5 yang berbunyi, lembaga keuangan syariah tidak dibolehkan secara mutlak, tidak dibolehkan secara mutlak, ya, luar biasa, mengambil atau memberikan ujrah dalam kurung fee sebagai imbalan atas jasa kafalah, karena para ulama telah ijma' sepakat bahwa hal tersebut tidak boleh, dan karena akad kafalah merupakan kesediaan pihak penjamin untuk memberikan pinjaman kepada pihak tertanggung dengan membayar terlebih dahulu, kemudian penjamin menagih
kepada pihak yang dijaminnya, maka tidak dibolehkan penjamin mengambil fee atas penjaminan, karena ini bentuknya adalah qarat dan tidak boleh mengambil imbalan atas qarat, dan itu adalah riba. Jamaah rahimakumullah, dalil-dalil yang mengharamkan imbalan atas jasa kafalah. Saya baca tidak semuanya ini karena tidak cukup jelas sudah. Para ulama mengharamkan imbalan atas jasa kafalah. Hal ini berdasarkan dalil-dalil berikut. Ya. Pertama adalah ijma', konsensus para ulama. Para ulama sepakat bahwa imbalan yang diterima dari akad kafalah tidak dibolehkan. Ijma' ini dinukil oleh beberapa ulama, di antaranya Ibnu Munzir dan yang lain-lain. Nah, saya tidak tahu ya bagaimana cara, artinya padahal tadi semua mazhab, semua lembaga fatwa dunia mengharamkan mengambil fee ya atau jasa dari akad kafalah, memberi jaminan kepada orang lain. Tapi DSN tadi, Dewan Syariah Nasional, dengan 3 fatwanya tadi membolehkan sejauh tidak memberatkan. Ya, kenapa tidak disebut di sini? Ya, kalau ada orang DSN kita bisa tanya, kenapa jauh sekali tidak ada mazhab, ijma' ulama enggak boleh, semua lembaga fatwa dunia enggak boleh, tapi DSN membolehkan. Jangan tanya ke saya nggak tahu juga. Tanya orang DSN lah, katanya lain ya. Nah, jamaah rahimakumullah, ya. Berikutnya adalah, ini mohon maaf sedikit lagi, upah jasa pada kartu kredit. Dalam transaksi kartu kredit terdapat juga akad ijarah, yaitu saat pemegang kartu melakukan transaksi pembelian barang atau jasa, maka pihak bank penerbit kartu memperoleh fee dari pedagang. Besarnya fee berkisar 2-5% dari harga barang atau jasa. Fee ini diberikan dengan imbalan atas jasa perantara, pemasaran, dan penagihan. Hukum boleh ya bank penerbit kartu menerima fee dari pedagang merupakan keputusan Muktamar Majma' Al-Fiqh Al-Islami, divisi fikih OKI nomor 108 dalam kurung 2/12 tutup kurung tahun 2000 disebutkan bank penerbit kartu boleh memperoleh fee dari pedagang yang menerima pembayaran menggunakan kartu kredit. Ya. Juga lembaga tadi fatwa internasional tentang ekonomi syariah membolehkan lembaga keuangan penerbit kartu kredit boleh menerima komisi dari pedagang yang menerima pembayaran dengan kartu dalam bentuk persen dari total harga barang atau jasa. Persyaratan fee yang dibolehkan bahwa pedagang tidak menaikkan harga barang terlebih dahulu. Karena jika pedagang menaikkan harga barang terlebih dahulu, berarti fee untuk bank penerbit kartu dibayar oleh pedagang, oleh pemegang kartu. Maka ketika pemegang kartu mengembalikan kredit, berarti ia mengembalikan utang berlebih ditambah fee pada saat pembayaran. Ini jelas termasuk riba. Terakhir, kesimpulannya, dari penjelasan di atas terdapat 3 akad riba. Hilang kartu kredit bukan 1 kali riba, 3 akad riba. Dari penjelasan di atas terdapat 3 akad riba dalam kartu kredit, yaitu bunga angsuran pembayaran, pengembalian kredit, denda keterlambatan pembayaran yang telah jatuh tempo, dan imbalan jasa kafalah. 3 akad riba ini jelas hukumnya haram. Maka menerbitkan kartu kredit dengan persyaratan yang mengandung 3 akad riba hukumnya adalah haram. Haramnya menerbitkan kartu kredit yang mengandung 3 akad riba di atas ditegaskan oleh
Majma' al-Fiqh al-Islami Divisi Fikih Oki dalam keputusan nomor 108 dalam kurung 2/12 tutup kurung tahun 2000 yang berbunyi tidak boleh menerbitkan menggunakan kartu kredit tanpa jaminan rekening deposito apabila ada persyaratan penambahan bunga riba. Sekalipun calon pemegang kartu bertekad melunasi kewajiban pembayaran pengembalian kredit pada waktu tanggung yang dibolehkan. Ya. Nah, ini jadi dalam kartu kredit itu ya 3 akadnya ada riba, di tiga akadnya ada riba, bukan di satu tempat aja ada riba. Maka nanti ya di sini akan dibahas ya kartu kredit syariat, kartu kredit syariat. Ya, ini mungkin saya sedikit aja. Kenyataan bahwa kartu kredit yang diterbitkan oleh bank-bank konvensional tidak terlepas dari riba. Padahal di sisi lain kartu ini dibutuhkan banyak orang dalam menyelesaikan transaksi-transaksi domestik dan internasional, mendorong bank-bank syariah untuk menerbitkan kartu kredit yang sesuai dengan syariah. Ya. Karena kalau kita misalnya ke luar negeri bawa uang, hanya aja meleh no ya apa? Ya. Orang nggak zaman lagi bawa duit, bawa kartu. Ya, kalau berampok kartu, orang buang kartu. Ya. Artinya kenyataan dalam kehidupan real kartu kredit itu perlu. Ya. Maka apa? Pada tahun 2000 ya, tadi Lembaga Fatwa Keuangan Syariah Dunia AAOIFI yang berpusat di Bahrain mengeluarkan panduan produk bank syariah tentang kartu kredit. Di Indonesia pada tahun 2006 DSN Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa nomor 54/DSN/MUI/10/2006 tentang syariah kad yang mengatur tentang ketentuan umum kartu kredit syariah, di antaranya tidak menimbulkan riba, tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, ya, tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan israf dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya, tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah. Kemudian disebutkan di sini beberapa bank di Saudi mengeluarkan kartu kredit kad syariah. Ya, BSI ada kartu kredit kad syariah, tapi saya baru mendengar juga ya, namanya adalah Hasanah Kad. Tapi saya tidak punya dan nggak tahu bagaimana cara kerjanya. Ya, seperti yang kita tahu ya, menurut Dewan Syariah kalau produk yang keluar itu ya itu sudah steril ya menurut mereka. Namun yang kemudian bisa terjadi dalam implementasi oleh pegawai bank itu sendiri terjadi sejalanan dengan itu ditemukan ya. Itu versi kemarin dari Ustaz Yasir ketika ada seminar. Tapi karena nggak ada tanya jawab, maka kita tidak bisa gali ya, banyak tentang ini ya. Ya mungkin demikian jamaah rahimakumullah ya, karena waktu kita. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.